Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wito Radianto. Saya adalah teknisi elektromedis dari SUD Angkatan Utara. Kebetulan saya di sini akan menerangkan sedikit tentang CAT lab. Jadi CAT lab itu apa? Nanti dia kok bisa melakukan gambar seperti apa? Nanti bisa tanyakan sama teknisinya langsung. Ini ada Mas Sahab dari Philips. Selamat pagi Mas Sahab. Pagi Pak. CAT lab itu apa Pak ya? Kalau secara nama, CAT lab itu kepanjangannya dari katerisasi lab, jadi tempat di mana dilakukannya tindakan katerisasi oleh dokter. Kalau dulu kita tahunya katerisasi itu lebih ke jantung, tapi kalau sekarang sudah lebih banyak perkembangannya. Jadi katerisasi itu sudah sampai ke pembuluh darah yang lain seperti pembuluh darah otak, kaki, atau yang lain-lainnya. Gitu ya. Jadi secara keseluruhan tempat dilakukan katerisasi lab itu adalah tempat dilakukannya tindakan katerisasi. Oh gitu. Ini terdiri dari apa aja Pak ya? Oke. Bagian-bagiannya itu. Di dalam ini namanya ruang exam, ruang tindakan. Biasanya dokter berdiri di sini, dia akan untuk memposisikan pasien. Misalnya kalau mau butuh ke organ jantung, dokter akan mengarahkan posisi jantung dokter ke posisi jantung pasien ke alat X-ray-nya, terus nanti akan keluar gambar di situ. Jadi ada bagian-bagiannya. Pertama adalah meja tindakan, terus pen yang biasanya kita sebut siam. Oh, siamnya. Nah, ini pergerakan secara motorized, bisa dikontrol dari modul, sama monitor. Monitor ketika punyanya 58 inch. Jadi tapi ini bisa di customize, jadi mau nampilin beberapa workstation. Berarti ada terdiri meja, stand sama monitor. meja. Nah ini ada modulnya ini untuk kita mengatur pergerakan yang ada di alat. Modulnya ini ya? Iya, modulnya jadi kayak sequence ini. Dia dokter mau posisi RAO kranial kaudal, dia posisinya di sini. Gitu. Berarti dari sini bisa menampilkan ke sini, berarti bisa? Ya, jadi nanti dari sini settingannya, misalnya dokter mau melihat koroner yang kiri atau melihat koroner yang kanan. Nah itu kita tinggal milih, nanti dokter melakukan exposure X-ray. Nah akhirnya nanti gambarnya akan keluar di situ. Gitu. Terima kasih. Kemudian di meja itu sendiri juga ada, ini namanya apa? Jadi kalau kita bilangnya modul geometri, dia untuk penggerakan, jadi kayak naik turun meja, terus SID itu kalau di radiografi dibilangnya FOD, jadi jarak dari pasien ke sumber penerima X-ray. Terus ada untuk pergerakan siamnya. Terus nanti dia akan kayak posisi-posisi otomatis kok bisa dikontrol dari sini. Itu Pak. Ini posisi 0 berarti. Ya, kalau untuk meriset ini ada posisi 0, dia akan meriset posisi ke posisi awal. Mari kita bahas per bagian. Jadi di dalam satu CAT lab itu ada siam. Nah, siam itu cara kerjanya bagaimana? Untuk di dalam rangka lab kita tanya langsung ke Mas Sahab. Ya, jadi komponen utama sebenarnya di CAT lab itu adalah siam dan meja, karena kedua ini harus sinkron untuk menghasilkan gambar pasien. Jadi seperti yang kita ketahui, untuk penciptaan X-ray, jadi ada X-ray tube dan detektor. Detektor ini adalah yang menerima X-ray dan mengubah sinar X-ray. Sekarang kita berada di ruang
operator room. Ini di ruang operator room, tepatnya di mesin cat lab. Oke. Kalau yang ini Ya, ini jadi namanya saya apa? jelaskan sedikit. Ini alatnya cat lab. Jadi di cat lab itu ada 3 ruangan yang perlu dijelaskan. Pertama itu ruang operator yang saat ini kita berada, terus ruang exam atau ruang tindakan di mana tindakan katerisasi dilakukan, dan yang terakhir ruang mesin. Ruang mesin ada di belakang, di tempat mesin-mesin. Ya. Ininya dibuka apa? Oh Jadi ya. Maaf. Terus ya ini di ruang operator. Ya kebetulan ini tipenya cat lab Azurion. Jadi Azurion itu dua ini adalah monitor operator, monitor Azurion. Tapi ini sudah istilahnya di Philips itu play spot. Jadi beberapa workstation bisa ditampilin di sini. Jadi bisa dilihat misalnya gini, dia bisa menampilkan EKG, EMO, terus ini cat lab, sama ada yang workstation seperti Stambus dan lain-lain. Oke, dari ruang operator seperti itu. Terus mungkin ke ruang exam ya. Sini dulu. Oh, di sini sama aja, flex spot juga sama. Ini jadi ini monitor utamanya, tapi ini yang secondary. Jadi ketika ini tindakan, operator atau user bisa melakukan review Pak di monitor secondary ini. Jadi bisa pilih atau bisa pilih aplikasi yang lain, misalnya Hemo. Nah dia jadi bisa tanpa mengganggu yang utamanya. Jadi yang secondary. Nah, ini yang utama. Ini di sini biasanya tempat user untuk melakukan editing pasien, untuk prosedur-prosedurnya diaturnya dari sini. Ini berarti primary, yang ini secondary. Jadi ini sebenarnya opsional, bisa tidak ada, tapi biasanya dikasih ini karena biar yang primary-nya ketika tindakan tidak mengganggu untuk melakukan review. Kalau di dalam ini isinya sama aja Pak, kita bisa X-ray dari sini juga bisa. Iya, bisa X-ray dari sini bisa, jadi bisa diaktifin. Kalau X-ray-nya disable dia tandanya silang, kalau di enable dia hijau kayak ini. Sama kayak X-ray konvensional sih. Gitu ya. Kalau menampilin ke yang monitor lain bisa Pak? Misalnya ini ya, kita tampilin yang intervensional tuh sini bisa. Jadi ini salah satu demonya. Ketika di play, ini salah satu image yang hasil dari ketika dilakukan tindakan. Jadi ini pembuluh darah jantung bisa kelihatan. Gitu. Ya. Ini kira-kira penyembatannya di mana Pak ini? Sebenarnya untuk menentukan jembatan itu yang berkompeten adalah dokter, tapi kan mungkin nanti bisa kita lihat secara gamblang sih. Biasanya kalau ada penyempitan dari pembuluh darah yang besar, nanti tiba-tiba ada kecil. Tapi kan yang berkompetensi untuk menyatakan itu penyempitan atau apa bentuknya itu nanti dari dokter. Gitu. Tapi kalau secara gamblang kita bisa lihat dari pembuluh darahnya ada penyempitan, itu biasanya sih kelihatan. Gitu. Kalau yang sebelah sana tuh Pak? Ini jadi untuk melakukan tindakan cat lab itu kan butuh untuk monitoring vital pasien Pak, seperti EKG, respiratory, terus pressure gitu. Nah ini gunanya hemodinamik yang namanya, ini untuk memonitoring vital sign, jadi EKG dan sebagainya itu ditampilkan dari sini dan dikendalikan dari sini. Jadi kayak misalnya mau masukin kateter, dia harus zeroin dulu pressure-nya, dilakukan dari sini. Tapi untuk tampilannya sebenarnya bisa diakses dari sini juga. Jadi seperti yang saya bilang tadi, semua satu monitor ini bisa dipakai, jadi dari sini ya kelihatan. Gitu ya. Jadi kalau ini nanti dinyalain akhirnya tampil ini. Gitu ya. Jadi teman-teman, itu sedikit penjelasan dari Mas Har sebagai teknisi cat lab. Ini
tadi sekilas di flagsport. Kemudian ini ada istilahnya di sebelah kanan ada. Kalau ini workstation IntelliSpace kardiovaskular biasanya dikasih mati juga. Jadi setelah dari tindakan di cath lab, itu data pasiennya akan dikirim di ISCV, namanya ISCV IntelliSpace kardiovaskular. Nah ini gunanya untuk post processing, jadi seperti pemberian data pasien, terus ngedit foto, terus dokter bikin laporan juga bisa. Jadi dari sini dokter bikin laporan, bikin mengobrol data pasien atau apa, semuanya dari sini. Jadi tidak akan mengganggu yang dari komputer utama. Itu laporannya apa aja, Pak? Oh ini gambar, terus ada kayak ini, ada dosis report dosnya. Ini kan ada kelihatan Pak dos report dia berapa, terus tindakannya ini ngapain aja gitu kelihatan. Gitu. Terus nanti dokter juga bisa bikin create report kayak dia ngelakuin apa selama tindakan itu. Gitu ya. Kalau yang dilihat di rumah sakit lain katakanlah gitu ditransfer. Ya, bisa juga misalnya kayak misalnya pasien rujukan dari rumah sakit lain. Nah, itu bisa dimasukkan data pasiennya ke sini. Dia kan biasanya bawa CD itu. Dimasukin ke sini, terus di sini, dan ini bisa ditampilin di monitor tindakan. Jadi dokter bisa melihat dan review data yang dari rujukan rumah sakit lain di dalam ruang tindakan. Oh gitu ya. Kalau yang sebelahnya sama juga? Sama. Jadi kebetulan di sini disediakan 3 workstation biar nanti untuk beberapa dokter. Jadi ada dokter yang bisa. Jadi bukan cuma untuk satu dokter gitu. Berarti ini 3 fungsinya sama. Fungsinya sama, tapi nanti untuk dokter beda-beda. Oh gitu. Kalau di sini ada print untuk apa? Printernya ini. Biasanya log prosedur sih Pak. Jadi ngeprint log prosedur, jadi kayak misalnya pasien masuk jam berapa, terus dilakukan puncture jam berapa, dokter masuk jam berapa, tindakan dimulai jam berapa, terus selama tindakan ngelakuin apa aja, kasih obat apa gitu. Itu kan nanti di create di dalam laporan, terus nanti di print. Sama hasil gambar juga bisa di print. Kalau maintenance harian tahu bulanan apa aja yang perlu dilakukan ya? Kalau maintenance harian biasanya untuk alat-alat yang baru yang belum ada dipakai gitu Pak, cukup dinyalakan, terus dicoba pergerakan, sama dilakukan exposure dengan benda. Jadi untuk melihat. Gitu ya. Kalau bulanan, kira-kira? Kalau bulanan yang perlu dicek itu mungkin kebersihan di bawah meja, apakah ada karat atau enggak, terus temperatur humidity ruangan juga diperhatiin. Biasanya yang bermasalah itu karena kita alat-alat komponen listrik yang kecil-kecil, kalau ada kondensasi itu bisa bikin boardnya rusak. Gitu ya. Kalau di Indonesia populasinya di mana aja ya? Udah banyak Pak. Kalau untuk cath lab-nya secara keseluruhan itu kalau di Philips itu sudah hampir lebih dari 200. Tapi kalau untuk yang Azurion ini masih beberapa, karena ini generasi terbaru. Itu masih yang ada di Jawa Tengah, masih di Karyadi dan di Sarjito. Yang masih, karena ini generasi terbaru. Tapi kalau untuk cath lab yang lama itu banyak Pak. Sudah banyak. Gitu. Berarti ini teman-teman di dalam ruangan operator room ini memang ada flag monitor. Ya, flag monitor. Flag monitor ada 2. Yang satu nih yang utama, yang ini yang secondary. Jadi itu operatornya di sini. Biasanya operatornya dokter atau perawat atau? Jadi di dalam ruang tindakan itu secara umumnya itu biasanya ada radiografer, dokter sama perawat.
Nah, untuk yang mengoperasikan alat karena ini berhubungan dengan X-ray, itu bisa radiografer, tapi yang melakukan tindakan di dalam dokter dibantu sama perawat. Karena yang menyediakan obat, kateter itu dari perawat. Gitu ya. Oke, demikian sekilas di ruangan Katlab. Terima kasih.